Dia mau semua keluarganya itu berkumpul. Dan jangan ada yang baca surat ini sendirian. Dan Zia juga bilang, keluarganya itu selalu kuat ketika berkumpul bersama-sama. Zia minta surat pertama ini dibacakan untuk Mas Albi. Engkau tahu aku mencintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya lewat sini ya. Maaf. Iya mas. Makasih ya udah datang. Iya, Mas Albi, sama-sama. Saya juga ingin berada di sini. Mas Albi baik-baik aja. Iya, Mas Albi baik-baik aja kok. Tapi muka Mas Albi kayak gitu. Kenapa Mas Albi bilang baik-baik aja? Iya, kamu masih peka aja. Ya emang dari dulu gitu kan. Udah pada makan belum? Udah, Pak. Kamu jangan bohong ya. Nggak, kalau belum makan, saya suruh si Mira untuk masak. Di saat kayak gini Papa masih mikirin Naza udah makan atau belum? Ya iyalah, Papa ini sudah kehilangan anak satu. Papa nggak mau anak Papa sakit yang satu lagi. Ya udah kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya. Karena kalau terus kita tunda, kita juga nggak akan pernah siap ya. Nasa, kalau kamu gak kuat, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ya. Cuma takut. Takut karena Setelah surat ini dibaca, aku semakin kangen sama Kazia. iya, aku ngerti. Dan aku yakin semua orang yang ada di rumah ini pasti merasakan hal yang sama. Aku juga takut kalau ini benar-benar ucapan selamat tinggal dari Kazia. Aku rasa itu bukan surat perpisahan, bukan ucapan selamat tinggal, tapi itu seperti cara Zia untuk menemani kita semua. Jujur, saya sempat berpikir berkali-kali apa saya sanggup untuk datang ke sini. Surat ini sudah saya baca semuanya, lebih dari sekali. Ketika saya coba untuk baca ulang lagi, rasanya itu tetap sama, tetap sesak sekali di hati. Saya tahu, mungkin gak akan ada yang siap mendengar suatu pesan dari seseorang yang baru aja pergi. Tapi saya juga tahu, ini permintaan terakhir Zia. Dia bilang sama saya, kalau suatu hari nanti surat ini dibaca satu-satu, dia mau semua keluarganya itu berkumpul. Dan jangan ada yang baca surat ini sendirian. Dan Zia juga bilang, keluarganya itu
selalu kuat ketika berkumpul bersama-sama. Zia minta surat pertama ini dibacakan untuk Mas Albi. Mbak Mira, tadi saya dengar jelas loh. Bu Zia itu ninggalin surat buat semua orang. Suster nguping aja. Ya, saya nggak sengaja, Mbak. Berarti firasat saya benar dari minggu lalu. Bu Zia udah nyiapin diri. Mbak Mira udah curiga. Semenjak minggu lalu, Bu Zia minta saya buat pisahin baju-bajunya Mas Leon, dilabelin per ukuran, terus ditulisin buat dipakai ke adiknya kalau ada. Saya pikir itu cuma kebiasaannya Bu Zia sama rapi-rapi. Tapi ternyata Bu Zia udah nyiapin segala sesuatunya, bukan cuma surat. Mas Albi, kalau surat ini sampai di tanganmu, berarti aku benar-benar udah pergi. Surat ini bukan tentang penyesalan, bukan tentang kesalahan kita, bahkan juga bukan tentang masa lalu yang gagal kita ubah. Karena menurutku, kita sudah melewati semuanya bersama. Bi, surat ini aku tulis bukan buat kita, tapi buat Leon. Aku cuma minta satu hal, Bi. Jangan biarin Leon besar dengan cerita yang gak lengkap soal mamanya. Ceritain hal-hal konyol mamanya dan Onti Naza. Ceritakan kami dekat dan saling menyayangi. Aku gak mau Leon cuma kenal aku lewat foto serius di dinding. Aku mau dia tahu kalau mamanya itu orangnya berantakan. Suka ketawa kencang dan gak bisa lihat orang sedih lama-lama. Dan kalau nanti dia nanya, kenapa aku gak ada? Kamu bilang aja. Mama titip dia ke orang paling kuat yang Mama kenal. Dan itu kamu, Bi. Bi, aku tahu ada banyak hal yang aku lewatkan waktu aku koma. Tapi setelah sadar aku dengar semuanya dari orang-orang di sekitar kita yang cerita. Aku dengar kamu yang belajar semuanya sendirian. Jadi ayah sekaligus ibu buat anak kita. Aku memang kehilangan banyak waktu. Tapi Leon gak pernah kehilangan kasih sayang seorang ayah. Karena kamu gak pernah berhenti belajar buat jadi yang terbaik buat dia. Dan ada satu hal lagi. Jangan biarkan rasa bersalahmu menjadi penjara. Karena itu bukan hadiah yang ingin aku tinggalkan untuk kamu. Dan ini sekarang giliran untuk kamu, Naza.
Zia menyimpan foto ini di amplop kamu, Nazah. Aku bahkan nggak tahu kalau foto ini masih ada. Oh, itu foto sewaktu kita jalan-jalan sebelum Zia menikah. Dalam perjalanan kamu tuh selalu ketawa aja. Zah, kalau kita udah nikah, masih bisa kayak gini nggak ya? Bisa lah, kenapa enggak? Iya, kan udah punya keluarga masing-masing. Takutnya jadi sibuk masing-masing. Jadi kayak, masih bisa nggak ya gandengan tangan, jalan bareng, curhat cowok yang kamu suka. Foto yuk, ayo. Biar kalau misalnya kita lupa pernah kayak gini, punya kenang-kenangan. Papa! Wanita cantikku. Itu tahu foto kita. Pas banget. Ganteng fotoin kita dong. Oh, mau jadi foto? Iya. Oke. Aku. Oh, iya. Oke. Jangan bergerak ya. Cari posisi yang bagus. Oke, mantap. Aduh, ya ampun, centilnya nih anak. Sini. Sisiin anak lagi. Ceria lagi, senyum. Coba. Senyum. Cantik. Yang cantik mana? Cantiknya papa mana? Oh, ini gini. Jangan tunda bahagia ya. Pap, Selfie yuk. Papa. Sini selfie. 1, 2, 3. Ya, papa ingat kamu berkali-kali minta difoto. Padahal gayanya sama aja. Karena Kazia bilang Kazia mau sampai dapat foto yang bagus, Pak. Dan ada satu lagi, Nazah. Zia meminta untuk kamu baca bagian belakangnya. Kazia selalu ingat ini ke Nazah.